Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait pengantar transmisi digital. Topik ini berkaitan atau berhubungan dengan salah satu sub dalam mata kuliah sistem komunikasi ataupun dasar telekomunikasi. Namun sebelum itu kita perlu menyepakati dulu sedikit terkait transmisi digital tersebut, karena ada beberapa perbedaan penamaan atau istilah transmisi digital itu dari beberapa buku yang ada. Sebagai contoh, di sini ada 4 buah buku dan di dalamnya mereka menggunakan ada transmisi digital, ada kata-kata transmisi atau digital transmission itulah ya. Jadi seperti yang dari buku yang pertama, Principle of Electronic Communication System, di sini digital data transmission. Materinya ya berkaitan dengan FSK, PSK, QAM, DM dan sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan PAM, PCM, PWM dan PDM dan lainnya itu dinamakan sebagai kelompok digital communication technique. Adapun buku yang dikarang oleh Wayne Tomasi, ada 2 buah di sini, menyatakan bahwa ada istilah modulasi digital dan transmisi digital. Digital itu ya seperti FSK, PSK ini, kemudian transmisi digital seperti PAM, PCM. Dan buku yang ketiga, Electronic Communication, dari Dennis Rodby dan John Cullen. Mereka menamakan FSK itu sebagai komunikasi digital dan PAM, PCM dan kawan-kawan itu sebagai modulasi pulsa. Jadi supaya tidak terjadi kebingungan, maka dalam ini saya menggunakan referensi buku dari Wayne Tomasi. Jadi transmisi digital itu maksudnya adalah yang berkaitan dengan PAM, PCM dan kawan-kawan. Kemudian kita awali dengan hal-hal umum terkait transmisi digital. Jadi yang pertama itu apa yang menjadi cirinya, berarti dia adalah pengiriman sinyal digital antara 2 titik atau lebih dalam sistem komunikasi. Kemudian sinyalnya berupa biner, bisa juga biner itu berarti dua kondisi, bisa juga pulsa digital lainnya dengan level diskrit ya, levelnya tidak saja dua kondisi, bisa lebih dari 2. Kemudian sinyal masukannya bisa digital langsung, bisa juga berupa analog, tapi analognya nanti dirubah menjadi digital dulu, kemudian di penerima dia akan dikembalikan lagi menjadi analog. Itu hal yang berikutnya terkait transmisi digital. Kemudian komunikasinya dia menggunakan fasilitas fisik ya, berarti media fisik seperti kawat, kabel koaksial dan juga kabel optik untuk pengiriman informasinya. Dan dia tidak bisa digunakan untuk dikirimkan melalui media udara. Kenapa? Karena di sini durasi dari pulsa-pulsa itu singkat dan tidak dapat mengisi ruang secara terus-menerus. Jadi karena kendala dengan media udara tersebut, durasi itu bisa saja nanti berubah atau tidak konsisten jadinya karena gangguan dari media udara tersebut, banyak noise-nya ya. Jadi itu kendalanya. Tapi walaupun begitu dia tetap bisa digunakan menggunakan media wireless apabila dia ditumpangkan kepada pembawa atau sinyal carrier. Yang tidak bisa itu adalah langsung dia dikirimkan berupa sinyal-sinyal digital. Ini beberapa keuntungannya, seperti kebal terhadap noise, kemudian memudahkan multiplexing dan mengubah dia menjadi sinyal digital atau digital signal processing. Penyimpanannya juga mudah, kemudian mudah dibangkitkan kembali dan juga mudah juga diukur dan dideteksi errornya.
dan kelemahannya di sini perlu bandwidth yang lebar. Kemudian tadi ada proses pengubahan dari analog ke digital, berarti diperlukan rangkaian tambahan di sini, rangkaian konversi sinyal. Dan juga untuk proses digital tersebut diperlukan rangkaian sinkronisasi. Dan hal lain adalah karena dia digital, berarti dia tidak kompatibel dengan sistem analog. Kemudian berkait dengan transmisi digital ini kita perlu mengenal juga terkait modulasi pulsa. Jadi modulasi pulsa itu ditandai dengan proses sampling atau penyamplingan sinyal informasi yang berupa analog, kemudian dikonversi sinyal sampling itu menjadi pulsa, dan pulsa tersebut dikirimkan melalui media fisik. Ini kira-kira hal yang penting terkait modulasi pulsa. Nah, di sini ada 4 jenis atau 4 metode modulasi pulsa. Pulse width modulation atau PWM atau PWM, pulse position modulation atau PPM, pulse amplitude modulation atau PAM, dan pulse chord modulation atau PCM. Ini beberapa penerapannya. PAM digunakan sebagai perantara menuju modulasi lainnya dan jarang digunakan langsung. Adapun PWM dan PPM itu untuk komunikasi khusus seperti militer. Jadi yang umum digunakan untuk komunikasi komersial itu adalah jenis PCM. Ini adalah proses atau tampilan bagaimana PPM itu terjadi. Perhatikan di gambar yang paling bawah. Kalau bagian atas adalah sinyal analognya, kemudian bagian tengah atau B itu adalah sinyal samplingnya. Jadi ada bentuk pulsa clock gitu ya, pulsa clock yang periodeannya tetap. Ini dia akan menyampling, berarti mengambil sampel dari sinyal informasi tadi. Bagaimana cara pengambilan sampelnya? Itu adalah dengan berubah-ubah posisi lebar dari pulsanya. Jadi gambar C atau gambar yang nomor 3, pulsanya kelihatan nih. Yang pertama nih lebarnya setengah begini, setengah dari periode, kemudian lebih dari setengah, kemudian kecil lagi dan kecil lagi, semakin kecil lagi. Jadi dia bergantung atau dipengaruhi oleh amplitudo analog yang di atas tadi. Makin naik dia amplitudo maksimum, dia jaraknya juga atau lebar pulsanya semakin maksimum. Kemudian amplitudo turun, lebar pulsa mengecil, amplitudonya minimum, lebar pulsanya juga minimum. Jadi yang berubah-ubah di sini lebar pulsa, sehingga dinamakan sebagai pulse width modulation. Dan istilah lainnya juga dinamakan sebagai pulse duration modulation atau PDM, karena durasi atau lamanya pulsa itu berubah-ubah. Ini mudah untuk mengingatnya. Kemudian yang pulse position modulation sama dengan jenis yang pertama tadi, ada sinyal analog dan sinyal samplingnya. Kita perhatikan gambar 3. Di sini tidak terjadi perubahan lebar, yang terjadi adalah perubahan posisi. Jadi pulsanya tetap lebarnya, tapi posisinya kelihatan panah di sini. Dari start titik-titik di kiri ini, jaraknya misalnya ini lebih kurang 1,5 cm. Kemudian pada periode kedua dia semakin ke ujung, dia makin jauh. Kemudian ketika sinyal analognya turun, dia makin rapat lagi dan kembali makin rapat lagi. Jadi posisinya makin lama makin naik apabila sinyal informasinya semakin maksimum analognya. Ketika analognya makin turun, maka posisinya juga semakin dekat gitu ya dari start awalnya. Jadi posisinya ini berubah-ubah mengikuti perubahan dari sinyal informasi analognya. Itu yang menjadi ciri sinyal PPM atau pulse width modulation, position modulation ya. Ini ada kesalahan PPM. Kemudian yang berikutnya yang pulse amplitude modulation dan pulse chord modulation. Jadi gambar A dan B tetap sebagai sinyal analognya, yang B adalah pulsa clocknya atau sinyal samplingnya.
Jadi pulse amplitude modulation itu tetap dia lebarnya berupa satu pulsa, tapi amplitudenya naik turun. Ketika amplitudenya naik, maka pulsa juga makin maksimum. Amplitudo turun, dia kecil lagi dan kecil lagi. Jadi sinyal analog itu diganti dengan pulsa yang berubah-ubah amplitudonya. Jadi kelihatan di sini ketika amplitudo analognya tinggi, maka pulsanya juga paling tinggi. Kemudian ketika amplitudo analognya minimum, juga tinggi pulsanya paling minimum. Jadi ketinggian pulsa atau amplitudo pulsa bervariasi. Maka itu dinamakan sebagai pulse amplitude modulation. Adapun yang PCM atau pulse code modulation, jadi setiap ketinggian itu dikodekan. Misalnya ini ketinggian dari PAM, dia memanfaatkan sinyal PAM ini. Ini tingginya sekian misalnya, itu dinyatakan dalam bit ya, bit-bitnya. Misalnya di sini bitnya 1110, 3 kali misalnya, 1 lagi, 0 lagi. Bit yang kedua yang maksimum itu berarti dia 011110001. Bit yang ketiga, nah dia artinya setiap amplitudo pulsa yang ada di PAM tadi dirubah menjadi bit-bit, urutan bit-bit gitu ya. Jadi sebagai contoh nih, setiap karakter itu ada 8 bit. Ada 8 bit ya. Jadi ini contohnya adalah konversi menjadi 8 bit. Jadi urutannya berupa pulsa-pulsa jadinya. Jadi pulsa-pulsa dengan kode tertentu, sehingga dinamakan sebagai pulse code modulation. Jadi amplitudo tetap, tapi dia berupa urutan bit-bit atau kode-kode. Itu yang membedakan antara pulse amplitude modulation dan pulse code modulation. Dan di sini adalah diagram bagaimana proses pengiriman sinyal PCM dan penerimaannya ya. Di bagian atas itu proses blok pembentukan sinyal PAM tersebut. Jadi sinyal input difilter, kemudian di sampling dan di hold. Ada proses sampling yang tadi, maka bentuknya seperti ini. Kemudian dia dirubah menjadi digital. Tadi kan masih berubah levelnya, walaupun sudah berupa pulsa, tapi amplitudonya masih berubah. Maka ini dikonversikan menjadi digital oleh suatu rangkaian analog to digital converter. Kemudian ini repeater ini adalah untuk penguatnya ya, penguat karena dia dikirimkan ke sisi terima ya. Jadi outputnya adalah berupa bit-bit seri tadi ya. Jadi urutan-urutan seri tadi 0101 jadinya. Jadi ini masih berupa pulsa yang bervariasi tingginya. Outputnya sudah berupa 0101 ya, urutan bit-bit. Dan ini adalah di media transmisi nih. Ini serial PCM code di sini ya. Jadi ini regenerative repeater ini adalah untuk penguatan. Kalau dia lemah dikuatkan, tergantung kepada kondisinya. Semakin jauh maka nanti repeaternya atau penguatannya semakin banyak. Nanti di penerima dia bit-bit tadi dikonversikan lagi menjadi analog, dan ada rangkaian hold dan difilter lagi pulsa-pulsa yang berubah amplitudonya sehingga dia menjadi analog yang mulus seperti ini. Kira-kira begitu blok diagram pengiriman sinyal PCM dan juga penerimaannya. Kemudian proses sampling ini perlu diperjelas sedikit. Jadi proses sampling itu ada dua macam sebetulnya. Yang pertama natural sampling. Sampling itu adalah mengambil sampel-sampel dari sinyal informasi. Jadi kan sinyal A sinyal informasi, kemudian sinyal B adalah sinyal sampelnya, pulsa sampelnya. Jadi untuk bisa dikirimkan menjadi transmisi digital, diputus-putus dulu, diambil sampelnya yang mewakili. Jadi ini ada ditentukan oleh lebar dari pulsa sampelnya. Dan nampak di sini hasilnya seperti ini. Jadi puncaknya mengikuti lengkungan dari sinyal informasi. Jadi masih melengkung gitu ya. Jadi
karena dia lingkungannya mengikuti sinyal informasi, maka dinamakan natural, masih asli gitu ketinggian pulsanya. Jadi hanya dipotong ketika di sini maksimum ada saatnya dia hilang, saatnya ada gitu. Jadi ketika setengah periode pertama dia maksimum, kemudian turun lagi, makin maksimum lagi, kemudian turun lagi, dan begitu seterusnya mengikuti perubahan sinyal informasinya. Jadi puncaknya melengkung atau mengikuti alur dari sinyal informasi analog, sehingga karena mengikuti bentuk asalnya dinamakan sebagai natural sampling. Jenis yang kedua dia dinamakan sebagai flat top sampling. Jadi puncak pulsanya itu rata, ya rata. Jadi ini seperti ini. Karena di sini akan ada setelah sampling ada rangkaian hold. Hold itu dia menahan supaya dia berada pada level tertentu. Karena kalau dengan sistem tadi ini sulit untuk dinyatakan berapa levelnya nih. Jadi misalnya miring nih pulsa yang pertama, levelnya berapa karena ketinggiannya bervariasi ini di pulsa yang pertama. Jadi diambil rata-ratanya, nanti itu yang akan dirubah menjadi bit-bit tertentu. Jadi ini seperti ini dia. Seperti ini levelnya sudah rata. Karena rata dia namakan sebagai flat top sampling. Jadi ini yang berlaku untuk sistem PCM yang umum digunakan. Kalau ini adalah perantaranya. Setelah dia seperti ini, maka dia perlu dirubah menjadi flat top sampling agar bisa dikonversikan menjadi urutan bit-bit tertentu. Jadi bit-bit PCM maksudnya. Kemudian dalam proses sampling juga berlaku teori sampling Nyquist, yaitu frekuensi sampling besar sama dari frekuensi FA. FA itu maksudnya sinyal informasinya. Jadi sebagai contoh misalnya informasinya 4 kHz, maka samplingnya adalah minimum 8 kHz. Jadi 2 kali frekuensi informasi. Kenapa begitu? Kalau frekuensi samplingnya tidak mengikuti itu, misalnya lebih renggang misalnya, tentu tidak terwakili sinyal analognya. Kalau di sini ada berapa sampling di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Satu periode ada 7 sampling. Misalnya dalam satu periode hanya 1 sampling saja, artinya analognya tidak terwakili. Ya, jadi padahal analognya ada satu gelombang begini. Nah, maka untuk bisa terwakili sampling yang baik harus diikuti teori dari Nyquist ini. Frekuensi sampling 2 kali dari minimal 2 kali ya. Jadi sini besar sama dari frekuensi informasi. Nah, ini contoh mengubah dari level-level tegangan PAM, sinyal PAM tadi menjadi bit-bit. Nah, misalnya ini dia tegangan maksimumnya 3 plus 2 1 0, kemudian min 1 min 2 min 3 itu dinyatakan dalam bit-bit. Yang 3 itu adalah level yang 2,5 sampai 3,5 misalnya. Berarti rata-ratanya itu bitnya misalnya 111. Kemudian level 2 itu 10. Jadi ini ada sign tandanya, kalau dia positif jadi bit pertamanya 1, kalau dia negatif bit pertamanya 0. Jadi kira-kira begitu dia dikodekan, sehingga dia di sini adalah sistem PCM 3 bit. Kalau yang di sini adalah PCM 8 bit ya. Ini yang 8 bit. Jadi ini contoh sederhana untuk bisa dengan mudah dipahami. Ini adalah sistem PCM 3 bit saja ya. Tapi prosesnya sama, kalau dia 8 bit tentu semakin banyak bitnya di sini. Kemudian ini contoh yang 8 bit tadi ya. Jadi ini untuk 3 bit. Jadi kalau dia 3 bit berarti satu periode ini 3 bit saja ya, 3 bit saja yang mewakili level sinyal. Jadi standar yang umumnya memang dalam 8 bit setiap pulsa dikodekan menjadi nilai-nilai yang mewakili tegangan yang masuk ya. Jadi ini adalah proses yang mudah dipahami untuk menunjukkan bahwa sinyal-sinyal
pulsa yang bervariasi tadi dengan ketinggian tertentu tadi dirubah dengan bit dengan proses kuantisasi namanya. Jadi setiap level tegangan itu dinyatakan dengan bit-bit tertentu ya, level 3 volt ya, atau 2,5 sampai 3, jadi dinamakan sebagai desimal 3 sebagai contoh. Bitnya ini 1,5 sampai 2,5 itu dinamakan sebagai desimal 2, bitnya adalah 10, tandanya 1, dan begitu seterusnya. Jadi bisa dibaca dengan mudah di tabel ini. Jadi saya kira demikian pengantar yang mungkin bisa digunakan untuk memahami terkait sistem transmisi ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa dengan teori atau tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.